Salam berjuang-juang. Nah, di Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Hari ini karena saya kurang sehat, jadi kita buat videonya agak relax saja ya. Waktu kami pergi ke Binjai itu, kita ada makan pemirsa, makan di situ, terus ada lauknya sisa. Jadi saya suruh bungkus. Malamnya saya makan, rupanya udah basi. Saya kan agak susah membedakan lauk basi, itulah. Terus saya makan, itu jam 1 pagi, subuh, saya udah cirit itu. Udah cirit sampai pagi semalaman, cirit juga. Hari apa kemarin kita ke Binjainya itu kan? Pokoknya hari Selasanya juga masih cirit saya. Terus saya minum obat, sama aja. Tadi pun sama aja. Sebenarnya udah pergi klinik, udah berobat juga. Cuman pressure saya jadinya turun karena cirit terus sudah ada muntahnya. Pressure saya turun jadi saya agak pening bangun. Tadi pagi Biring datang sih kasih minyak semua, kasih sembur gitu. Semalam pun saya ke rumah Biring minta disemburkan juga. Jadi hari ini memang saya tidur aja sih. Tadi saya tidur dari pukul 11. Saya baru bangun pukul 5:30 sore. Tidur saya macam lemas sekali gitu, makanya harap cepat sehat lah ya kan. Ini sudah agak mendingan sih, tadi saya suntik neurobion lagi karena lemas sekali kan. Katanya kalau misalkan makan muntah, tapi tadi saya makan mie di rumah Biring itu udah nggak muntah lagi. Tapi kalau setiap makan muntah, kata bedanya di infus saja. Saya bilang enggak gitu pemirsa. Saya rasa badan saya masih fit aja nya, cuman karena pressure-nya udah turun. Dan gitu belakangan ini kan memang kurang rehat. Ini semua mungkin berbarengan sama kemarin pesta kan capek ya kan, ngundang-undang sana sini, kurang rehat, kurang istirahat semua, jadinya satu kali datang semuanya gitu, udah seperti inilah. By the way pemirsa, saya mau cerita sama kalian sedikit ini. Sebenarnya waktu kemarin saya buat video yang saya terhutang banyak waktu pesta itu, saya bilang kan kemarin kita buat pesta itu kan ada terhutang lagi ya, istilahnya kita minus gitu, nggak apa-apa sih. Sebenarnya biasa itu kalau kita buat selesaikan adat, orang mikirnya oh kamu udah bisa buat adat kamu, sebenarnya kamu udah ada duit gitu. Biasanya selalunya sih walaupun udah ada anak, kalau dari Singgem orang Karo, untuk buat adat kami itu masih tanggung jawab Singgemnya, tanggung jawab family Singgemnya gitu, karena memang kita orang Karo ini orang Batak, untuk buat pesta itu kan tanggung jawab pihak lelaki. Makanya kita orang Batak ini perempuan itu kayak dibeli gitu. Jadi waktu kalian tengok pesta itu kan ada kita bagi handlop, itulah uang membeli saya. Jadi saya bagi sama Kaling Bobo, sama Sukut, sama ini semua duit bahwa Singgem udah beli saya. Gitulah di adatnya pemirsa, tapi nggak ya betul-betul beli gitu. Jadi ketika kami yang membuat adat kami sendiri, orang ngira udah banyak duit. Makanya orang pun naruhnya tuh sikit-sikit, lah dia udah ada duit, saja formalitas bagi duit gitu. Jadi kemarin waktu saya bilang videonya itu yang saya terhutang, sebenarnya Anti udah tawarkan. Rupanya Anti itu ada persiapkan duit untuk Lasmi ketika 12 tahun nanti. Artinya kalau di sini kan 12 tahun nanti masuk ke SMP kan. Terus nanti Ami juga kalau udah pas 12 tahun kita juga ke Malaysia nanti ngurus IC-nya kan gitu ya. Jadi Anti itu udah mempersiapkan sejumlah uang dalam bentuk emas batangan gitu. Jadi kata Anti, tadi udah saya tengok video Seri yang masalah pengeluaran itu, katanya gitu. Banyak terhutang katanya. Jadi kata Anti, saya ada duit, saya simpan untuk Ami gitu kan. Kalau memang terhutang Sri pakai dulu, nanti bayar katanya sama saya. Kalau sama Anti sebenarnya saya kalau minjam tuh agak ringan sedikit, karena Anti selalu nggak maksa saya harus satu kali harus lunas gitu, enggak. Misalnya bulan ini saya mampunya berapa, saya bayar. Anti saya mampunya cuma 3 juta, boleh saya cicil, boleh, tak ada masalah gitu. Cuman karena tempat saya nginjam uang ini pun sebenarnya nggak terlalu membutuhkan dalam waktu yang cepat. Terus kemarin kan Anti ada juga bagi super thanks ke gaji saya YouTube, nanti tanggal 22 saya boleh dapat. Jadi saya bilang nggak usah Anti, simpan aja dulu. Kalau memang untuk Lasmi, simpan aja untuk Lasmi gitu. Karena kan emas batangan ini kalau 12 tahun kemudian nanti kan dia tuh nilai tukarnya udah tinggi pemirsa. Nah tiba-tiba
tadi anti kirim gitu, dia udah jual emas batangan itu. Dia emas batangan, kalau kita bilang di sini tuh emas murni, emas batangan dalam bentuk apa, rusa, seekor rusa emas gitu. Jadi nanti tunjuk juga sih. Nah ini dia pemirsa gambarnya, saya pun nggak tahu berapa gram, cuman besar ya, dia macam koin shilling 20 sen ya kan. Jadi tadi waktu saya tidur, saya tengok handphone, anti udah message masuk Brimo uang sekitar 20.045.000. Jadi kata anti dia udah jual emas itu, terus dia udah transfer duitnya. Jadi kalau boleh tolong belikan emas batangan, sekarang harga emas lagi turun. Kata saya belum tanya pihak bank. Biasa saya kalau beli emas batangan di bank sih. Belum tahu apakah emas turun di sini atau enggak. Cuman saya nggak tahu, belum komunikasi sama anti. Anti kemarin itu berapa gram gitu. Mana tahu dapat. Tapi kalau emas batangan biasanya setiap negara harganya sama sih. Karena itu emas murni kan. Kalau emas perhiasan kayak gini baru dia beda-beda harganya. Kalau emas saya ini pemirsa, ini kalau saya gadai di Malaysia ini nggak laku ini. Kalau di sini laku. Kalau emas 24 baru laku gadai di Malaysia. Karena saya udah pernah coba dulu. Emas Indonesia tuh kadar emasnya lebih rendah daripada emas di Malaysia. Emas Indonesia ini. Kan ini kalau 916 di Indonesia mahal. Nah ini bawahannya lagi. Hitam. Ya, jadi anti udah kirimkan uang. Jadi mungkin kalau nanti saya sudah sembuh, ya saya akan beli emas batangan, tapi saya mau pesan dulu gitu, berapa gram dapat. Saya belum tanya sama anti kemarin, anti jualnya berapa gram dapatnya di sini nanti berapa gram. Jadi saya mau simpan, ketika nanti Ami masuk SMP itu udah pasti biayanya banyak pemirsa, karena saya mau sekolahkan Ami di sekolah swasta di Binjai gitu. Jadi itu uang masuknya aja udah jutaan sekian. Sekarang aja uang masuknya 5,5 juta. Kalau nanti tahun Ami mungkin udah 10 jutaan gitu. Jadi saya akan tukar, saya nggak buat dalam bentuk uang di tabungan, tapi saya akan beli emas batangan. 12 tahun kemudian kalau saya jual nanti udah besar itu. Sebenarnya saya ada emas batangan juga, ada 2 bagian, tapi saya nggak cerita di video karena kita nggak tahu ya kan, orang nengok video ini takutnya nanti orang kira emas batangan saya banyak pula di rumah, penggalnya pula kepala saya nanti malam ya kan. Jadi udah ada juga, itu juga untuk tabungan untuk sekolah anak saya emas batangan itu. Jadi nanti kita tambah koleksi lagi, tapi yang untuk yang nanti mungkin saya akan buat videonya. Tapi nanti untuk gram dan harganya mungkin saya personal dengan anti bagi tahu. Kenapa? Karena susah kita pemirsa di video ini. Nah, jadi anti udah kirimkan. Mama, Nanti apa itu? makanan tuh, makan tuh sama kakak. Makan apa itu? Makan ulang tahun Abang Sopo. Oh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Ini memang surprise kepada saya karena saya juga agak terkejut waktu anti bilang dia ada siapkan duit untuk Ami 12 tahun nanti gitu, karena anti juga nggak pernah cerita. Tapi ini terima kasih banyak sekali anti, karena anti juga memikirkan pendidikan anak saya ke depannya ya. Semoga anti dilimpahkan rezeki, dan yang pasti anti selalu sehat. Itu yang paling penting, sehat. Dari mulai kita dekat sampai sekarang sudah banyak sekali anti menolong saya. Kalau misalkan anti butuh pertolongan, jangan segan lah untuk menghubungi saya. Mungkin nggak sebanyak yang anti tolong kepada saya, tapi setidaknya saya ada waktu anti susah nanti gitu. Jadi terima kasih banyak anti. Semoga anti sehat-sehat, dilimpahkan rezeki dan bahagia selalu ya. Mungkin ada setengah orang yang ngerasa kurang suka dengan video seperti ini, tapi saya macam yang saya bilang, saya cerita di video itu apresiasi rasa terima kasih saya. Berita baik, apa salahnya kita mau share ya kan. Kalau ada yang tidak suka saya minta maaf, karena macam yang saya bilang, video saya bukan untuk memuaskan hati orang. Video saya memang murni dari apa yang ingin saya sampaikan, tanpa memperdulikan pandangan orang lain. Dan si pemberi juga tidak masalah kalau saya buat video. Bagi saya udah nggak ada masalah sama sekali. Terima kasih banyak anti. Bye.